Menjelang WSBK November mendatang, Desa Penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terus melakukan berbagai persiapan untuk menarik wisatawan. Mulai dari atraksi seni budaya, akomodasi transportasi, hingga persiapan penginapan. Desa Penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terus melakukan persiapan menjelang perhelatan World Superbike pada November mendatang. Berbagai persiapan agar wisatawan yang berkunjung ke Mandalika tidak hanya sekedar mampir untuk menonton World Superbike, namun juga dapat lebih lama tinggal sembari menyaksikan seni budaya dan potensi yang ada di Lombok Tengah. Selain Desa Penyangga, keberadaan desa wisata di Lombok Tengah juga berperan penting dalam membuat inovasi dan terobosan baru untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung ke desa mereka. Desa wisata yang ada di selatan, tengah, dan utara itu adalah instrumen atau institusi pengelolaan desa wisata. Nah, lewat itu ada kepala desa yang memiliki pokdarwis, yang memiliki pengelola desa wisata, kemudian ada BKD yang juga bertugas untuk melakukan tindakan pengamanan. Semua itu kita sentuh, tetapi tidak mampu semuanya, harus bekerja secara bersama di semua level sampai di level desa dan masyarakat. Selain melakukan persiapan belajar dari event sebelumnya, Desa Penyangga di Kek Mandalika perlu dilakukan pembenahan seperti pengaturan transportasi, kebutuhan akomodasi hingga konsumsi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Selain permainan masyarakat suku Sasak Lombok, Peresian memiliki tradisi seni ketangkasan, yakni belanjakan atau bela diri. Tradisi ini merupakan turun-temurun untuk menghibur warga setelah panen atau saat memilih kepemimpinan desa. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah seni bela diri belanjakan atau bela diri masyarakat Lombok Timur. Dua pepadu atau petarung saling adu kekuatan dengan menggunakan tendangan maupun kuncian. Belanjakan sendiri menurut bahasa setempat berarti menendang. Karena itu dalam permainan ini petarung tidak diperbolehkan melakukan pukulan dengan tangan. Pertarungan belanjakan dipimpin satu orang wasit dan dua juri yang bertugas menentukan siapa yang berhak memenangkan pertarungan. Pertarungan terdiri dari 3 ronde dan setiap ronde waktunya masing-masing 2 menit dan busana yang digunakan mirip pemain gulat. Para petarung harus menggunakan penutup badan bagian bawah dengan kain sarung. Meski permainan ini terbilang keras, namun sportivitas antar petarung tetap dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Lombok, seni bela diri belanjakan adalah tradisi turun-menurun. Dulu dilaksanakan untuk hiburan rakyat setelah panen maupun saat memilih pemimpin desa. Jadi belanjakan ini adalah seni bela diri tradisional masyarakat Sasak, terutama di Lombok, yang pada zaman dahulu biasanya dilaksanakan saat panen tiba. Jadi belanjakan ini seyogianya adalah sebuah permainan rakyat yang dipergunakan untuk menghibur masyarakat setelah panen. Karena keunikannya, seni ketangkasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton maupun wisatawan asing yang datang berwisata di Pulau Lombok. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Pesangor, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot taman bermain. Dan inspirasi warga membuat wahana ini untuk mengedukasi warga menjadi kebersihan irigasi dari kotoran sampah. Di tengah mahalnya tiket ke sejumlah waterpark atau taman bermain air di Pulau Lombok, membuat warga yang ingin berlibur harus berpikir 2 kali untuk mengunjungi kawasan wisata berbayar tersebut. Namun beda halnya dengan warga di Dusun Pesangor, Desa Kuripan Utara, Lombok Barat. Warga dan pemuda setempat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot bermain anak yang menarik. Dam irigasi yang digunakan sebagai pengatur pintu masuk air disulap seperti akuarium hidup, lengkap dengan animasi ikan dan binatang laut lainnya. Percikan air yang mengalir menutupi dinding tembok irigasi dengan polesan lukisan memantulkan keindahan, membuat anak-anak yang sedang berwisata ke tempat ini merasa betah. Ide kreatif dan inspirasi warga setempat menyulap irigasi tersebut sebagai wahana wisata air berawal dari kepedulian menjaga kebersihan sungai dari perilaku buruk sembarang orang yang membuang sampah ke sungai.
Ada mempercantik sungai itu yang menjadi inspirasi kami. Pertama masalah kebersihannya. Sampai saat ini pun kita masih bisa melihat bahwa beberapa banyak sampah-sampah yang masih tidak terurus di sini. Oleh karena itu inilah langkah awal kita. Ini merupakan langkah awal kita untuk membenahi sungai ini sehingga nanti berdampak kepada kebersihan kesehatan kepada masyarakat. Saluran irigasi dengan polesan berbagai lukisan di dinding tembok menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak datang berwisata ke tempat ini. Selain murah, taman bermain air tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Setiap hari kalau hari libur main di sini ya? Ya, Gimana perasaannya ada gambar menarik, ada gambar lumba-lumba di sini? Senang ya? senang. Kedepannya saluran irigasi tersebut akan terus ditata dari hulu ke hilir dengan berbagai spot permainan air yang menarik untuk menguji adrenalin. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.